Keislaman Umar bin Khattab. Umar bin Khattab awalnya adalah salah satu musuh terbesar Islam. Ia sangat menentang dakwah Nabi Muhammad SAW dan sering menyiksa kaum muslim yang lemah. Namun, hidayah Allah datang kepadanya dengan cara yang luar biasa. Pada masa awal dakwah Islam, Umar terkenal sebagai orang yang sangat keras terhadap umat Islam. Ia menganggap ajaran Muhammad sebagai ancaman terhadap tradisi Quraisy. Umar bahkan pernah berkata, "Seandainya aku punya cukup orang, aku akan menyerang dan membunuh Muhammad." Suatu hari, karena semakin marah terhadap perkembangan Islam, Umar memutuskan untuk membunuh Nabi Muhammad SAW. Ia mengambil pedangnya dan berjalan menuju Darul Arqam, tempat para sahabat berkumpul untuk belajar Islam. Di tengah jalan, ia bertemu dengan Nuaim bin Abdullah, seorang muslim yang masih menyembunyikan keimanannya. Nuaim melihat kemarahan Umar dan bertanya, "Hendak kemana, wahai Umar?" Umar menjawab dengan tegas bahwa ia akan membunuh Muhammad. Nuaim mencoba menenangkan Umar dengan berkata, "Sebelum engkau menemui Muhammad, tidakkah engkau tahu bahwa saudaramu sendiri telah masuk Islam?" Umar terkejut dan bertanya, "Siapa?" Nuaim menjawab, "Saudara perempuanmu, Fatimah, dan suaminya, Said bin Said." Umar pun langsung menuju rumah Fatimah dengan kemarahan yang membara. Sesampainya di sana, ia mendengar suara bacaan Al-Quran dari dalam rumah. Ketika Umar masuk, Fatimah dan suaminya segera menyembunyikan lembaran Al-Quran yang mereka baca. Dalam kemarahannya, Umar memukul Fatimah hingga berdarah. Namun, Fatimah tetap teguh pada imannya. Dengan penuh keberanian, ia berkata, "Wahai Umar, lakukan apa yang kau kehendaki, tetapi ketahuilah bahwa kami tetap beriman kepada Allah dan Rasul-Nya." Melihat keteguhan Fatimah, hati Umar mulai melunak. Ia kemudian meminta lembaran Al-Quran yang tadi dibaca. Fatimah menolaknya dan berkata, "Engkau najis. Bersucilah terlebih dahulu sebelum menyentuhnya." Umar kemudian mandi dan membaca ayat yang tertulis di dalamnya, yaitu surah Toha ayat 1-8. "Toha, kami tidak menurunkan Al-Quran ini kepadamu agar kamu menjadi susah, tetapi sebagai peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi, yaitu Tuhan yang Maha Pengasih, bersemayam di atas ars. Miliknya segala yang ada di langit, di bumi, di antara keduanya, dan di bawah tanah. Dan jika kamu mengeraskan ucapanmu, maka sesungguhnya Dia mengetahui rahasia dan yang lebih tersembunyi. Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia memiliki nama-nama yang paling baik." Quran, Surah Toha, 1-8. Mendengar ayat-ayat itu, hati Umar bergetar. Ia merasa bahwa ini bukan kata-kata manusia. Ia pun berkata, "Di mana Muhammad?" Umar kemudian pergi ke rumah Nabi Muhammad SAW di Darul Arqam. Ketika sampai, para sahabat yang ada di sana ketakutan melihat Umar membawa pedang. Hamzah bin Abdul Muthalib, paman Nabi, berkata, "Biarkan dia masuk. Jika dia datang dengan niat baik, kita akan menerimanya. Jika tidak, aku sendiri yang akan menghadapinya." Umar masuk, lalu berkata, "Wahai Muhammad, aku datang untuk bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan engkau adalah utusannya." Nabi Muhammad SAW dan para sahabat sangat gembira mendengar ucapan itu. Mereka semua bertakbir, dan suara takbir menggema hingga terdengar ke penjuru Makkah. Setelah masuk Islam, Umar menjadi pembela Islam yang sangat kuat. Sebelumnya, kaum muslim beribadah secara sembunyi-sembunyi karena takut dianiaya oleh Quraisy. Namun, Umar dengan keberaniannya mengajak Nabi dan para sahabat untuk sholat di Ka'bah secara terbuka. Ia berkata, "Bukankah kita di atas kebenaran? Mengapa kita harus takut?" Sejak saat itu, Islam semakin berani menunjukkan eksistensinya di Makkah. Keislaman Umar bin Khattab adalah salah satu momen paling bersejarah dalam Islam. Dari seorang musuh Islam yang kejam, ia berubah menjadi salah satu sahabat paling setia dan pemimpin besar dalam sejarah Islam. Rasulullah SAW pernah berkata, "Seandainya ada nabi setelahku, maka itu adalah Umar bin Khattab." Hadits riwayat Tirmidzi, keislaman Umar menunjukkan bahwa hidayah bisa datang kepada siapa saja, bahkan kepada orang yang paling keras menentang Islam sekalipun.